Di sini saya akan membicarakan tentang biografi Baginda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah satu ulama dari Kalimantan Selatan yang sangat terkenal. Maulana Baginda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu lahir pada tanggal 15 Safar pada tahun 1122 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 19 Maret pada tahun 1710 Miladiah. Ulama Dzurriyyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada periode awal tahun 1800 sampai dengan 1860, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan figur-figur ulama yang terkemuka sekaligus aktor jaringan yang terdiri dari 3 generasi. Yang pertama, anak beliau. Anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mereka adalah Qadi Abu Su'ud, Qadi Abu Naim, Khalifah Syahabuddin, Khalifah Zainuddin, Khalifah Hasanuddin, Mufti Jamaluddin, dan Mufti Ahmad. Kemudian cucu beliau. Cucu Syekh Arsyad Al-Banjari mereka adalah Mufti Muhammad As'ad, Qadi Mahmud, Said Jazuli Nambau, As'ad Fakhruddin, dan Mufti Abdul Jalil. Adapun cicit beliau, mereka itu adalah yang pertama Sa'aduddin atau Datu Taniran, Ahmad Balimau, dan Mufti Muhammad Arsyad. Sejak kecil, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu dididik oleh kedua orang tuanya dengan mengenalkan kalimat tauhid dan kalimat Rasul serta dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika berumur 7 tahun, pada saat itu Sultan Tahmidullah meminta kepada kedua orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk belajar di istana. Setelah menikah dengan Tuan Bajut, pada saat Sultan Tamjidillah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan bermukim di sana kurang lebih selama 30 tahun. Selama di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu mempunyai sahabat, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Somad Palimbangi, dan Syekh Abdurrahman Misri. Itulah sahabat beliau selama menuntut ilmu di tanah Mekah. Pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah, sampailah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kampung halaman Martapura. Di kota kami, Martapura, Kabupaten Banjar, rukun dan damai, masyarakatnya, iman dan ibadah, diamalkannya, serapi Mekah itu gelarnya di Martapura. Sepulang dari Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membuka tempat pengajian yang berada di kampung dalam pagar, dan di sanalah beliau menyebarkan ilmu agama. Dia kalau ngajar atau terima tamu, dia nyender di sini. Di antara kitab karangan Syekh Muhammad Al-Banjari, Ad-Durrun Nafis fi Ilmi Tauhid, Tuhfatul Raghibin, Luqtatul Ajlan fi Kitabi Mas'alah Haid wan Nifas, dan Sabilal Muhtadin, dan banyak lagi karangan beliau. Dan inilah di antara peninggalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada kopiah, baju jubah, dan tongkat beliau.
Ini adalah alat yang dinamakan asak yang biasa dipakai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk bertanam di desa dalam pagar. Di dalam Museum Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan yang berada di Banjarbaru, ada beberapa memiliki koleksi benda dan barang antik milik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antara koleksi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Lambung Mangkurat adalah Kitab Sabilal Muhtadin. Dan inilah kondisi Kitab Sabilal Muhtadin yang asli setelah ratusan tahun. Kualitas kertasnya pun sebagian mengalami kerusakan, bahkan tulisannya tidak mampu dibaca. Kitab ini menerangkan ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i dan seluruh uraian yang diambil dari berbagai kitab seperti Syarah Minhaj oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Lalu Al-Mughni oleh Syekh Khatib Asy-Syarbani, At-Tufakh oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, An-Nihayah oleh Syekh Ar-Ramli, dan beberapa buah matan, syarah dan komentar lainnya. Di antara guru-guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Azhari, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kardi, Syekh Ahmad bin Mun'im Ad-Damanhuri, dan lainnya. Tepat pada tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah, wafatlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.